Maka Nabi mengatakan, berpikir sejenak jauh lebih mulia daripada sholat sepanjang malam. Tahajud dilakukan karena sedang banyak masalah. Insya Allah masalahnya tambah banyak. Orang yang ibadah tingkat mahabbah sudah tidak butuh pahala, sudah tidak takut dengan neraka. Pernahkah Anda rajin sholat tahajud saat terhimpit masalah, namun masalah justru terasa makin menumpuk? Atau rajin sholat duha saat rezeki seret, tapi hidup tetap terasa sempit? Bagaimana jika selama ini kita salah memahami hakikat ibadah? Ngaji diri, ngaji rasa, belajar mengenal diri dan menyadari kedekatan Allah. Sungguh dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang yang berakal, yaitu orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri, duduk, atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi, seraya berkata, ya Tuhan kami, tidaklah Kamu menciptakan semua ini sia-sia. Banyak orang mengira puncak beragama adalah seberapa banyak rakaat yang kita kerjakan, atau seberapa fasih lisan kita mengucap ayat-ayat Al-Quran. Namun, tanpa kesadaran akal dan kejernihan rasa, ibadah seringkali merosot menjadi ritual mekanik yang penuh kepentingan ego. Kajian ini mengajak kita membongkar ilusi waktu, menembus hakikat ulul albab, memurnikan getaran batin dari ibadah transaksional, dan melangkah menuju makom tertinggi, beribadah murni karena cinta atau mahabbah. Makanya manusia kan cuma 3 golongan. Orang yang dapat nikmat, orang yang dimurkai, dan orang yang tidak tahu. Orang yang tidak tahu sesat. Itu yang harus kita ampunkan, harus kita istighfari. Dan orang yang sudah dapat nikmat pun bisa jadi dia meninggalkan. Makanya diingatkan oleh Allah, ya Bani Israel, uzkuru nikmati Allah alaikum wa anni fadaltukum alal alamin. Hai Bani Israel, hai orang-orang yang sudah berjalan menuju Tuhan, ingat nikmat yang aku sudah berikan kepada kamu. Aku unggulkan kamu dari segala umat. Jadi yang diberi nikmat oleh Allah itu cuma satu kelompok, namanya Bani Israel. Jadi para nabi, para siddiqin, para syuhada, para solihin, semuanya kelompok Bani Israel. Silahkan buktikan di Quran, keren. Saya tidak berbicara Israel, saya yang di sana. Mereka tuh meminjam sebetulnya nama itu dari Al-Quran. Karena tahu nama ini di Quran diunggulkan, dipinjam nama itu. Jadi kenapa istighfar 3 kali? Cari, mikir lagi. Kita lihat surat Al-An'am ayat 31. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila saat datang kepada mereka dengan tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besarnya penyesalan kami terhadap kelalaian kami tentang pertemuan itu. Sambil mereka memikul dosa-dosa di atas punggungnya, ingatlah amat buruk apa yang mereka pikul. Wahai umat yang berjalan bersama Allah, ingatlah nikmatku, dan sesungguhnya telah Aku unggulkan kamu dari umat yang lainnya. Bani Israel dalam makna hakikat. Dalam pembacaan esoterik tasawuf, Israel berasal dari kata Isra atau perjalanan hening batin, dan Il atau Tuhan, yaitu jiwa-jiwa pejalan spiritual yang bermigrasi dari kegelapan nafsu menuju cahaya ilahi. Nikmat terbesar bukanlah duniawi, melainkan ma'rifatullah atau mengenal Allah. Istighfar setelah sholat adalah kesadaran bahwa sholat kita pun masih penuh cacat dan kelalaian. Jangan mencampur adukan entitas geopolitik modern dengan istilah spiritual Al-Quran, karena Al-Quran berbicara tentang garis nasab kenabian dan keteladanan tauhid para rasul yang dipilih untuk memikul amanah kebenaran. Manusia cenderung cepat melupakan nikmat karena merasa sudah berada di zona nyaman. Istighfar dan mengingat nikmat Allah adalah mekanisme psikologis untuk mencegah arogansi spiritual. Ini keren sekali ayat ini. Sungguh telah rugilah orang-orang yang mendustakan pertemuan mereka dengan Tuhan, sehingga apabila tiba saatnya, mereka mengatakan, alangkah besarnya penyesalan kami karena kami lalai terhadap pertemuan dengan Tuhan itu. Lihat saya semuanya, kita kuliah, tiba-tiba dosen ngasih ujian, yang kita sesali ujiannya atau tidak belajarnya.
Bukan ujian yang disesali, tidak belajarnya. Duh nyesel deh, saya nggak belajar dulu. Tiba-tiba sekarang harus ujian. Begitu dibutuhkan, baru kita nyesel. Itu sa'ah namanya. Bagtatan, tiba-tiba. Bagtatan itu tiba-tiba. Begitu mati, tiba-tiba datang. Tiba-tiba. Duh nyesel. Kenapa ya saya dari dulu tidak cari ilmu untuk belajar mati sebelum mati. Saat kematian datang, poek, mongkleng, buta rajin, gelap gulita. Bingung mau pulang kemana. Maka dia menyesal. Rugi saya. Mau gak masuk kelompok ini? Sok atuh. Badai iradei. Dah hidup mah di sini saat ini sekarang. Makanya di dalam Quran surat Al-Kahfi dikatakan, sombonglah orang yang mengatakan bahwa besok masih ada waktu. Sungguh rugi orang-orang yang mendustakan pertemuan dengan Allah, sehingga apabila kematian datang kepada mereka secara tiba-tiba, mereka berkata, alangkah besar penyesalan kami atas kelalaian kami tentang kematian itu. Belajar mati sebelum mati saat hidup. Orang yang tidak pernah melatih batinnya melepaskan dunia selagi hidup akan mengalami keterkejutan yang luar biasa saat sakaratul maut tiba. Jiwa yang tidak mengenal frekuensi ilahi akan merasa terlempar dalam kegelapan pekat. Menunda kesadaran dengan dalih besok masih ada waktu adalah jebakan ego. Otak sering menciptakan ilusi masa depan demi menjustifikasi kelalaian saat ini. Padahal satu-satunya realitas yang kita miliki adalah saat ini. Kematian adalah sebuah kepastian yang menyingkap tabir realitas. Orang yang bijak mempersiapkan ujian kehidupan bukan saat lembar soal dibagikan, melainkan melalui pelajaran sunyi setiap hari. Hidup di sini saat ini sekarang. Isukan macantang tu, komo nu ngesebel mah sejarah hungkul. Tiasa diulangi kurang. Jadi para sahabat, di Quran surat Al-Imran ada kata-kata yang sangat indah. Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dengan siang terdapat tanda bagi ulul albab. Siapa ulul albab itu? Yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring, seraya mereka memikirkan penciptaan langit dan bumi sambil berkata, Rabbana ma khalaqta hada batilan subhanaka fakina azabannar. Tidak mungkin kalimat ini datang tiba-tiba kalau nggak mikir. Coba lihat saya semua. Kalian sedang bercermin. Lihat wajah. Lihat aja. Allah menciptakan mata dengan segala kelengkapannya. Dikasih bulu mata, dikasih alis. Dipikirkan di situ. Baru akan terucap kalimat ini, Rabbana ma khalaqta hada batilan. Kalau sudah tahu gunanya. Sekarang kan belum tahu gunanya. Kenapa telinga begini? Kenapa ada anak telinga? Sampai sekarang nggak tahu gunanya. Mau gimana mengatakan Rabbana ma khalaqta hada? Kata-katanya jadi basa-basi. Semua yang basa-basi ujungnya pasti basi. Yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis. Kamu tidak akan melihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi. Adakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Memadukan zikir dan tafakur. Penciptaan struktur retina mata manusia yang dapat memproses lebih dari 10 juta bit data visual per detik. Penciptaan koklea telinga yang bisa membedakan ribuan frekuensi getaran suara. Dan penciptaan tubuh yang lainnya. Kesempurnaan biologis ini bukan produk kebetulan, melainkan cetak biru arsitektur ilahi yang menuntut manusia untuk merenung dan takjub. Mengenal alam semesta makrokosmos harus beriringan dengan mengenal tubuh dan jiwa sendiri, mikrokosmos. Zikir tanpa tafakur akan melahirkan kepura-puraan atau basa-basi spiritual, sedangkan zikir yang lahir dari pemahaman mendalam akan menghasilkan pengagungan sejati. Mengintegrasi perenungan reflektif dengan fokus kesadaran mendalam akan menstimulasi kedamaian mental dan pemahaman makna hidup yang holistik. Kata-kata Rabbana ma khalaqta hada itu lahir secara otomatis dari sebuah perenungan. Karena kalian merenung, maka Nabi mengatakan, berpikir sejenak,
jauh lebih mulia daripada sholat sepanjang malam. Pernah dengar hadis itu? Tapi malah kita memperbanyak sholat, gak mikir. Akibatnya sholatnya gak pakai ilmu. Jadi sholatnya cuman sekedar menggugurkan kewajiban. Atau paling juga kalau sholat karena sedang banyak masalah. Tahajud dilakukan karena sedang banyak masalah. Insya Allah masalahnya tambah banyak. Itu namanya like attracts like. Itu ya, yang serupa menarik yang serupa. Maka kata Allah, kamu itu kalau gak ada masalah gak tahajud, baru tahajud kalau ada masalah. Maka kata Allah, aku perbanyak masalahnya biar tetap tahajud. Itu namanya like attracts like. Itu hukum tarik menarik. Kan gitu, kalian tuh baru sholat duha kalau lagi rezeki seret. Makanya makin sering duha makin seret rezekinya. Kalau mau duha, duha saja, jangan dikaitkan dengan rezeki. Kalau mau tahajud, tahajud saja, itu namanya ikhlas. Biar Allah yang ngasih hadiah. Jangan mengaitkan kebaikanmu dengan muatan-muatan yang ada dalam dirimu sendiri. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaika. Berbuat baiklah kamu sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Karena Allah berbuat baik pada kamu bukan karena kebaikanmu, tapi karena cinta kasih Allah yang luar biasa. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Jangan menjadikan ibadah sebagai ajang transaksi. Imam Ali bin Abi Thalib dan Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa beribadah hanya demi mengharapkan imbalan dunia atau takut siksa adalah tingkat ibadah terendah. Sholat yang sejati adalah penghambaan mutlak tanpa pamrih. Ketika seorang sholat tahajud atau duha dengan frekuensi dominan berupa kepanikan hutang atau ketakutan jatuh miskin, medan elektromagnetik batin akan memancarkan sinyal kekurangan. Akibatnya, realitas yang ditarik adalah kondisi kekurangan yang terus berulang. Keikhlasan sejati menciptakan getaran berkelimpahan dan kepasrahan atau berserah diri. Pola pikir transaksional membuat manusia rentan mengalami kekecewaan batin ketika doa yang dipaksakan tidak segera terwujud secara kasat mata. Itulah ibadah di tingkat mahabbah. Orang yang ibadah di tingkat mahabbah sudah tidak butuh pahala, sudah tidak takut dengan neraka. Beribadah kepada Allah semata-mata karena Allah, bukan karena surga dan neraka. Itu yang disebut dengan mukhlisin. Paham sampai situ? Jadi mulai sekarang sudah mengerti yang menyebabkan setiap manusia menderita, celaka, masuk ke dalam neraka gara-gara tidak mau berpikir. Oleh karena itu, mari kita gunakan fasilitas yang luar biasa dari Allah itu supaya kita mulai membiasakan berpikir. Karena berpikir adalah awal kebaikan. Dan mereka berkata, sekiranya dahulu kami mendengarkan atau memikirkan peringatan itu, tentu kami tidak termasuk penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Tingkat mahabbah adalah ibadah murni. Sebagaimana doa masyhur Sayyidah Rabi'ah, jika aku menyembahmu karena takut neraka, bakarlah aku di dalamnya. Jika karena mengharap surga, haramkanlah ia bagiku. Namun jika aku menyembahmu semata-mata karena engkau, maka jangan engkau halangi aku dari keindahan wajahmu. Inilah makom mukhlisin yang telah terbebas dari jeratan pamrih ego. Akal adalah kompas ilahi yang dititipkan kepada manusia. Mengabaikan akal dan menolak berpikir kritis tentang hakikat eksistensi adalah pintu gerbang menuju penderitaan atau neraka batin dan neraka hakiki. Melepaskan ketakutan akan hukuman dan keterikatan pada hadiah akan menghasilkan kebebasan psikologis tertinggi yang akan memampukan seseorang berbuat kebajikan murni tanpa syarat. Sesungguhnya kami memberi makanan kepadamu hanyalah karena mengharapkan ridho Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan tidak perlu ucapan terima kasih darimu. Mutiara kajian ini membuka mata batin kita bahwa beragama bukan tentang kalkulasi pahala dan dosa, melainkan tentang perjalanan cinta dan kebangkitan akal budi. Ketika kita berhenti beribadah dengan motivasi transaksi, melatih diri untuk mati sebelum mati,
dan senantiasa menggunakan fasilitas berpikir yang Allah anugerahkan, saat itulah kita melangkah ke dalam ketentraman batin yang sejati. Mari kita terus ngaji diri, ngaji rasa di setiap tarikan napas kita. Teruslah belajar memperbaiki diri sedikit demi sedikit secara alami. Tidak perlu bergerak cepat, yang penting bergerak maju dan terus bertumbuh.